Untuk apa? Benarkah pertanyaan itu, Neng? Dengan separuh tenaga, ku bertekad melawan arah angin, menebalkan wajah, juga rungu, menerima cacian dari seluruh keluarga juga istriku. Dan kini kau tanya untuk apa? Sungguh, semua ini kulakukan karena aku mencintaimu, Neng. Demi cinta ini ku pertaruhkan reputasi juga keluargaku. Dan kini kau bertanya untuk apa? Jika kau marah akan rasa lelahmu menjadi istriku, pun begitu juga dengan diriku yang harus bekerja keras menjaga hati kalian. Apa kau pikir aku tidak lelah? Apa kau pikir aku tidak marah? Sungguh, aku pun ingin merapatkan setiap mulut yang menentang hukum Allah itu. Namun aku tak mampu melakukannya dengan segala keterbatasanku, Neng. Aku lebih memilih membantumu, menutup rungu, menjaga hati juga dirimu. Ucap Bang Fatih meninggi. Dari tutur katanya tersirat akan kemarahan yang mencoba dia tekan. Kutangkupkan kedua telapak tangan ke wajah, mencoba melirihkan tangis yang menjadi-jadi. Namun isa aku semakin keras tertangkap rungu, seolah ingin menunjukkan kedalaman luka yang telah digores tajam. Neng, maafkan Abang. Lirih Bang Fatih sendu, menyadari akan ketajaman lidahnya. Kuat, aku menggeleng, menolak tangannya yang mencoba membingkai wajah. Seharusnya kau pikirkan konsekuensinya sebelum mantap untuk meminang diriku, Bang. Harusnya kau pelajari tentang adil dalam poligami, agar tak menyakiti satu di antaranya. Harusnya kau berhenti mendekati diriku kalau aku telah menolak dan mencoba pergi darimu, Bang. Mengapa kau masih nekat berpoligami? Bila belum erat kau genggam kemampuan itu, ucapku garang di sela pedihnya luka dan besarnya murka. Dalam, Bang Fatih menghela nafas sebelum akhirnya berat menghembuskannya. Mengapa kini kau terus menyalahkan diriku, Neng? Tolong, pahami posisiku saat ini. Aku sedang berusaha, bukan lalai, Neng. Aku sedang mencoba, bukan berhenti. Aku sedang memperbaiki diri, bukan menyerah. Bila dalam waktu yang singkat ini belum mampu kucapai kesempurnaan itu, bukan karena aku gagal, namun sedang berproses untuk mencapainya. Semua butuh waktu, Neng. Bukan hanya dirimu yang harus bersabar dan berdamai dengan luka. Latifah pun mengalami hal yang sama. Jelas Bang Fatih. Dan kau lebih memilih menemani dirinya dalam proses itu, kan? Sementara untukku, kau biarkan aku tertatih sendirian. Apakah itu yang kau bilang sedang mencoba berbuat adil, Bang? Apa itu yang disebut dengan mencoba memperbaiki diri? Teriakku tak terima. Terdiam, Bang Fatih tak lagi mengucapkan akan besarnya perjuangan, juga pengorbanannya. Hingga hanya tarikan nafaslah yang semakin terdengar berat, keluar dari indera penciumannya. Aku tak pernah membiarkan dirimu berjuang sendirian. Mungkin ragaku tak setiap waktu ada bersamamu, menemani, juga melipur laramu. Tapi dalam setiap detik, tak henti aku memikirkan akan kondisimu. Tak putus mendoakan agar engkau dilimpahkan kekuatan juga ketegaran. Tutur Bang Fatih lembut
Setelah beberapa menit tenggelam dalam keheningan, aku berdecih, terkekeh menghina, memikirkan apa keadilan itu hanya wujud dari buah pemikiran tanpa perbuatan. Apa pedulimu pada diriku hanya sebatas gagasan tanpa tindakan? Harusnya keinginanmu untuk berpoligami, menjadikan diriku sebagai seorang mandu, juga cukup berhenti di pemikiranmu saja, Bang. Mengapa kau nekat menikahiku dengan mengumbar adil yang mampu kau persembahkan? Tuturku mulai berani menghina. Mengimba, Bang Fatih menatapku dengan lara. Aku tahu, kini hatinya tengah tergores akan setiap kata yang kulontarkan. Namun apa peduliku, kala diriku pun juga tak mau menelisik betapa terpuruknya aku. Apa kau menyesal telah menikah dengan Kuning? Apa kau menyesal telah memutuskan untuk menjadi istri mudaku? Tanya Bang Fatih dalam kehancuran. Apa pertanyaan itu kini masih berarti, Bang? Apakah jawaban dari pertanyaan ini mampu memutar balik waktu? Jika memang pertanyaan itu masih berlaku saat ini, maka aku mohon, bawa aku kembali ke masa itu, Bang. Di mana aku tak mengenal dirimu, juga semua cintamu. Menikmati masa remaja dengan penuh cita, tanpa duka ataupun lara seperti saat aku bersamamu kini. Seruku frustasi semakin tak terkendali. Berkaca-kaca, Bang Fatih menatapku lara. Lirih, mengusap embun yang hadir di sudut netra. Neng, mengapa kau berucap seperti itu? Sungguh, hatiku semakin pedih mendengar setiap kata yang kau ucapkan. Lirih Bang Fatih dalam dukanya. Bila kau tak mampu mendengar jawaban dari pertanyaanmu, maka jangan pernah kau lontarkannya, Bang. Tandasku tak henti menyuarakan kemarahan, memalingkan wajah ke sisi lain dengan sisa bara yang terpendam. Tak apa, Neng. Abang memang pantas diperlakukan seperti ini. Dengan semua dosa yang telah terjadi. Ucap Bang Fatih pasrah. Mencoba menjalin jemariku dengan tangannya. Pulanglah. Aku lelah. Bukankah kau harus sampai rumah tepat waktu? Di sana ada hati yang harus kau jaga keutuhannya, kan? Pergilah. Usah kau pikirkan diriku. Biarkanlah di sini kunikmati kehancuran ini sendiri. Hingga nanti ragaku pun turut mati. Tuturku mencoba menepis, memintanya pergi dari rumah ini. Dalam, Bang Fatih menghela nafas. Bagaimana aku bisa meninggalkan dirimu dalam kondisi seperti ini, Neng? Tidak. Aku akan tetap di sini, menemani dirimu. Tutur Bang Fatih, tanpa membawa ragu. Aku terkekeh, renyah tak terkendali. Apa kau yakin? Sungguh, aku tak percaya kau mampu menanggung resiko yang harus kau terima atas keputusan ini. Tuturku, menghela nafas dan erat merapatkan kelopak netra. Aku tahu, kau tak akan mampu bila harus kehilangan Latifah, Bang. Pergilah, hibur, dan jagalah dirinya. Imbuhku pedih, menekan lara. Sungguh, aku tak ingin terus mengimbah. Percuma menaruh harap pada orang yang tak bisa menempati kata. Biarlah duka ini menjadi karibku selamanya. Tersenyum, Bang Fatih menatapku lembut.
halus mengelus kepalaku, dan mesra mengecup keningku. Neng, bila aku tak mampu hidup tanpa Latifah, maka aku pun tak akan hancur bila tanpa dirimu. Cintaku padamu sama besarnya seperti cintaku padanya. Nilaimu di hidupku sama tingginya dengan nilai dirinya di hidupku. Jadi jangan pernah kau merasa dirimu jauh tertinggal darinya. Karena bagiku, kalian sama pentingnya. Ucapnya lekat, menatap, dan mencoba menjalin manik mata. Entahlah, aku harus terus percaya dengan semua katamu atau tidak. Pada kenyataannya, perilakumu berkata lain padaku. Tandasku mengalah. Bersiap, Bang Fatih hendak membalas ucapku. Namun dari layar pipihnya, keras terdengar membekak ruhu. Singkap, benda persinggi itu dikeluarkan dari saku. Serius, lekat menatap layarnya yang terang menyala. Hingga akhirnya berpaling menatapku. Istrimu kan? Jawablah. Aku tak apa. Namun bila kau merasa risih, biar aku pergi. Turutku bangkit, menjauh, memberinya waktu. Namun singkat, tangan itu meraih, menahanku untuk tetap di sana. Tak usah kemana-mana. Di sini saja. Pintainya menuntunku kembali duduk, sembari menekan tombol hijau di gawainya. Assalamualaikum, ucapnya lirih, merekatkan handphone dengan telinga. Menunggu seseorang di seberang memberikan titahnya. Iya, sebentar lagi Ambang pulang. Tunggu sebentar ya, ucapnya lembut, namun terdengar tajam di rumahku. Aku tahu, setelah ini dia akan mengiba untuk pergi meninggalkan diriku. Mendatangi sang kakak madu yang memang masih menjadi prioritasnya. Neng, panggilnya. Kembali memasukkan gawai dalam saku celana. Bukankah aku sudah bilang? Pergilah. Tegas, kupenggal ucapannya. Nanti malam, Abang usahakan datang kemari ya, Neng. Jaga diri. Tak usah khawatir soal apapun. Meski pelan, tapi Abang janji akan menyelesaikan semuanya. Membuatmu nyaman. Juga menghadirkan cita. Tandasnya kembali mengumbar janji. Masam, aku tersenyum dalam bingkai telapak tangannya. Simpan janjimu itu, Bang. Aku sudah sangat kenyang. Bahkan hampir muntah akan itu. Datanglah bila kau memang bisa. Tak usah memaksa sekiranya terlalu berat untuk melaksanakannya. Pungkasku, tak ingin lagi adu argumentasi. Mengalah bukan berarti kalah. Justru sedang mempersiapkan kemenangan dengan keabadiannya. Kewajibanku sebagai seorang istri telah sepenuhnya aku tunaikan, Bang. Pun begitu dengan tugasku sebagai seorang ibu bagi anak-anakmu. Tak sekalipun aku meninggalkan. Namun dengan tega kau berbuat curang di belakangku. Tanya Latifah, istriku terbata-bata. Nanar menatap dengan derai air mata. Getir ku telan Salifah. Entah
Dari segi mana lagi aku bisa berkelit dari fakta, menutupi dusta yang telah tercapik sebagian besar hatinya. Sungguh, semua orang pun saat ini tahu dia sedang rapuh. Pedih, aku pun tak mampu melihat sakitnya. Namun kini semua telah terjadi. Tak ada yang bisa kulakukan. Bila maaf pun sudah tak berarti. Hanya penghambaan sajalah yang kini bisa kupersembahkan. Semoga dia bisa berlapang dada dan menerima semuanya. Latifah, tolong dengarkan aku. Ini bukan soal kau tak sempurna menjalankan tugas ataupun kekurangan lain dari dirimu. Sungguh, sebagai seorang istri, tak setitik pun celah yang kutemui. Bahkan dalam setiap detik, tak sekalipun luput syukurku atas dirimu. Tuturku mengimbah dengan segala ketulusan, mencoba memberikan penghiburan. Namun semuanya sia-sia belaka. Nyatanya, setiap kata yang keluar dari wicara membuatnya semakin berurai air mata. Lalu, apa yang membuatmu harus mencari perempuan lain? Jika diriku begitu sempurna, Bang. Mengapa kau tega membagi hatimu pada wanita lain? Saat aku pun tak ada prasangka ke sana. Sungguh, dalam diammu, kupikir itu adalah wujud dari sikap alim. Dalam pengertianmu, kukira itu adalah wujud kesetiaan yang tak mungkin berpaling. Dalam sikap mesramu, kusangka itu adalah cinta sejati yang tak mungkin terbagi. Namun ternyata aku salah menilaimu, Bang. Aku salah memberikan kepercayaan kepadamu. Aku salah menjadikan dirimu sebagai suamiku. Aku salah, jerit Latifah memilukan. Tertunduk, aku menekuk kepala. Sungguh, aku tak mampu melihat sang bidadari putus asa seperti ini. Lambat ku coba meraih tubuhnya. Namun beringsut, tubuh itu menjauh, mundur melangkahkan kaki. Jangan pegang aku. Sungguh aku tak sudi berbagi rangga dengan perempuan lain. Meski dia telah kau halalkan keberadaannya. Tegas Latifah menolak. Hingga aku pun tak berdaya untuk memaksa. Maafkan aku, Latifah. Sungguh, tak ada niatku untuk mendua atau berlaku curang. Aku hanya ingin menjauhi perbuatan zina yang jelas begitu keji keberadaannya. Jelasku, lebur dalam jurang penyesalan. Garang, Latifah menatap, seakan ingin menelan utuh rangga ini tanpa sisa. Ada gentar yang hadir dan menyeruak menekan seluruh keberanian hingga bergemuruh dada ini seperti gulungan ombak yang tak henti-henti menebar pantai. Dosa berzina, katamu, Bang. Jadi selama ini statusku sebagai seorang istri hanyalah sebuah kata tanpa makna. Hingga tega kau mencari penghiburan lain di luar sana. Meski masih mampu kulaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban. Kupikir 3 kali seminggu melayani dirimu dengan ragaku cukup untuk memuaskan nafsumu itu. Namun ternyata itu tidak cukup. Hingga kau menggenapinya dengan perempuan itu. Mengapa tak kau katakan bila masih ada yang kurang pada diriku, Bang? Mengapa kau memilih menyakiti diriku seperti ini? Lontar Latifah, tak henti menepuk dada. Latifah, bukan seperti itu. Ucapku terputus akan tinggi nada. Lantas apa?
Bukankah seharusnya keberadaanku di sini mampu untuk menutup liarnya pandanganmu itu? Lalu mengapa kau masih harus berdalih tentang dosa berzina di depanku? Tangis Latifah berteriak, melontarkan tainya. Lirih, ku hembuskan nafas di sela jeda ucapan Latifah, yang kini tampak begitu menakutkan. Oh, atau karena kini aku hanya seorang wanita rumahan yang tak modis seperti ciciran perempuan di luar sana. Berdiri dengan pakaian kedodoran seperti ini, dengan muka polos tanpa riasan, bahkan seringkali aroma bawang semerbak menempel di setiap lekuk tubuh. Apa itu yang membuatmu berpaling dari kumbang? Tak sadarkah kamu? Demi apa aku berpenampilan seperti ini? Sungguh, untuk pertama kalinya aku menyesal telah mengikuti kemauanmu sebagai menjadi seorang istri yang sepenuhnya mengabdi pada suami. Teriaknya dalam amarah, menunjuk daster berwarna ungu yang ia kenakan. Sayang, mengapa kau berkata seperti itu? Bagiku, kau tetaplah seperti dulu. Anggun dengan segala keelokan parasmu. Ucapku, memenggal kalimat yang tak henti memperolok dirinya. Renyah Latifah terkekeh. Sebentar mengalihkan pandangan sebelum akhirnya kembali menatapku garang. Simpan seluruh rayuanmu itu, Mbak. Tak sadarkah kau? Kini semua itu terdengar aneh menggelitik rungu, ucap Latifah dalam kobaran amarah. Sungguh, aku tak menyangka dia akan semurka ini. Kuanggap meminta izinnya merupakan badai kecil yang akan mampir dan segera pergi. Hingga kuabaikan izin menikah yang memang seharusnya kuucap sebelum mantap meminang masyhur. Namun, kini ternyata semuanya terjadi tak sesuai praduga. Murkanya jauh dari kesantunan berbahasa yang melekat di dirinya. Bahkan satu dalih yang kuucap dibantah dengan ribuan kata. Sungguh, dia memang perempuan cerdik dengan ribuan kosakata. Latifah, tolong tenangkan dirimu. Semua ini berlalu tak seburuk itu. Aku, ucapku terpenggal. Tak seburuk itu. Apakah masih ada yang lebih buruk dari perselingkuhan, Bang? Apakah ada yang lebih menyakitkan dari ditinggal menikah secara diam-diam? Bahkan kini aku tak lagi mampu melihat sinar kebaikan oleh besarnya keburukan yang kau persembahkan itu. Tak lagi berharap menggapai surga atas besarnya siksa neraka yang kau beri. Ucapnya kembali membantah kata. Lembut, ku coba menjalin jemari, menatapnya sendu penuh permohonan, berharap dia mau memahami, meski hanya dengan setitik pengertian. Latifah, lirihku, luruh bersujud di kakinya. Pedih, ku cium jemari kaki perempuan yang telah 4 tahun ini menemani hari-hariku. Sementara Latifah terseduh tanpa bicara. Pedih, memukul bagian depan kepala dengan derai yang tak kunjung usai. Sejauh apa hubungan kalian, Bang? Lirih Latifah. Berat terdengar hembusan nafas dari indera penciumannya. Aku mendongak dan bangkit untuk duduk di sampingnya. Lalu membisu tanpa mampu menjawab pertanyaannya. Bukan karena tak mau mengucap, hanya takut akan semakin dalam hatinya terluka. Latifah, lirihku, tenggelam, tercekat di ujung kerongkongan. Sejak kapan kalian menikah, Bang? Lontar Latifah tanpa menatap.
Panjang ku hela nafas, ragu akan hakikat yang harus kuungkap, namun tak mungkin untuk kembali mengucap dusta. Bang, panggil Latifah, memaksaku untuk membeberkan fakta. 3 bulan lalu, lirihku ragu dan tertunduk dalam. Sungguh, aku tahu ini hal yang paling menyakitkan dari segala kebohongan yang kulakukan. Latifah terkekeh mendengar apa yang kuucap. Sungguh tega Gombang. Baru kali ini kutemui lelaki yang pendiam, namun menyimpan 1000 kebusukan. Dan yang paling memprihatinkan, dia adalah suamiku sendiri. Orang yang selama ini kupersembahkan bakti tanpa henti. Cerca Latifah menatapku dari sudut netra. Maafkan abang sayang, lirihku pasrah tak berdaya. Jauh mana itu menerawang, seakan kembali menelisik serpihan hati yang remuk di kedalaman sana. Saat itu aku baru saja berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anak kita, Bang. Saat itu aku sedang kepayahan mengurus anak kita yang masih batita sembari mengurus bayi kita yang masih merah. Dan kau, Latifah menghela nafas dalam, menyusut air yang kembali menyulak dari netra sebelum melanjutkan kata. Aku tak mengira sikapmu yang begitu perhatian itu ternyata menyimpan ribuan semilu mematikan. Imbuhnya hancur, terisak, dan tak terjenda.